Apa sudah bisa dimulai, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini Senin tertanggal 1 bulan 4 bulan April 2024 kita bisa mengikuti pengajian sahur. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak, ini Pak Hasan Pak belum pada itu ya, belum pada hadir. Kan Pak Hasan mau sambutan. Baiklah, saya akan bentar sapa dulu. Selamat pagi Kusnakoy. Selamat pagi Bunda Dewi. Oh, oke. Siap Pak. Selamat pagi Bu Haja Islamiyati dari Bogor ya. Selamat pagi Bapak Raja, Ibu Nur Laila, Mbak Rian ya, Bu Dewi. Baik, selanjutnya ada Ibu Dewi udah hadir. Kita ada sambutan dari Ibu Dewi. Monggo. Ada Bunda Dewi. Monggo Ibu. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para alumni Teknik Awareness dan para audiens yang hadir di pagi hari ini menjelang sahur. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melangkah ke hari ke-21 ya. Dengan konsisten dan istiqomah kita jalankan, begitupun dengan program sahur, kita tidak melihat daripada kuantitasnya, namun kita melihat daripada kualitas istiqomah dan konsistensinya, seperti yang diajarkan oleh Gus Nakoy bahwa berapapun dan kapanpun yang paling penting adalah istiqomah. Itu yang selalu beliau ajarkan dan juga terngiang dan selalu masuk ke dalam belief system saya secara pribadi bahwa dalam melakukan apapun yang paling utama adalah istiqomah dan konsisten, sehingga itu akan menjadi sebuah hal yang positif untuk kita. Baik, saya mewakili dari manajemen Yayasan Lumak Sadaran. Alhamdulillah ingin memaparkan dan melaporkan bahwa program-program rangkaian program yang selalu istiqomah kita jalankan di bulan Ramadan telah berjalan dengan baik itu berbagi
takzil, kemudian juga acara uh, kultum dan acara berbagi untuk acara Seven Wellness Camp itu telah berjalan dengan baik dan kita laksanakan. Dan insya Allah minggu depan kita akan mengadakan santunan anak yatim dan duafa yang memang program dari sekitar 15 tahun yang lalu juga kita jalankan. Dan kita mengajak kepada para alumni untuk bersama-sama berjamaah dalam Fastabiqul Khairat. Seperti yang disampaikan oleh Gus Nakoy, berbuat baik bukan hanya bicara atau tapi dan. Kalau kita mungkin berbagi di sekitaran kita dan kita bisa berbagi bersama Yayasan Rumah Kesadaran juga, dan kita juga bisa berbagi di kampung halaman kita, dan banyak lagi yang mungkin kita bisa mengatur dari sebagian rezeki kita secara adil dan merata. Dan Yayasan Rumah Kesadaran mengajak para alumni untuk yuk gabung, mungkin memberikan sedikit rezekinya di acara santunan anak yatim yang akan kita laksanakan tanggal 7 bulan Maret tahun 2000 bulan April ya 2024 Insya Allah. Dan eh, termasuk juga program-program yang memang rutin menjadi program yang telah telah paten selalu kita jalankan dan istiqomahkan, yaitu program PKBM. Itu juga masih berjalan dengan siswa sekitar 48 eh, siswa. Semoga tahun ini, tahun ajaran baru di PPDB ini akan lebih banyak lagi, dan memang program yang kita lakukan juga program sosial yang kita membantu mencerdaskan anak-anak bangsa yang kurang mampu di sekitar kita. Itu bagi para sahabat, para alumni yang ingin juga berbagi kebaikan dengan memberikan rezekinya, bisa menjadi orang tua asuh atau wali asuh dari mereka. Dan kita menjalankan program PKBM ini memang dengan berbagai metode dari online dan juga offline kita jalankan, dan melakukan programnya juga secara auditorial kita lakukan kepada mereka. Mungkin uh, dan juga kita tetap istiqomah saat ini. Alhamdulillah, uh, rencana visi untuk merealisasikan visi dan misi Gus Nakoy untuk bagaimana membangun anak-anak bangsa uh, untuk pesantren anak koya. Alhamdulillah secara infrastruktur juga sekarang sudah di lantai 2 sudah mencapai 60%. Alhamdulillah berkat doa bersama-sama, dan sekali lagi itu karena memang istiqomah. Berbicara apakah ada apakah ada segala tantangan rintangan yang kita hadapi, pasti itu ada. Namun yang paling utama adalah kembali kepada selalu istiqomah dan konsisten. Insya Allah Allah memberikan kemudahan jalan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pemaparan dari program-program yang ada di Yayasan Rumah Kesadaran. Mohon doanya kepada para alumni untuk sama-sama tetap konsisten dan bersama kami dan mengajak kepada kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dewi. Alhamdulillah ya. Baik. Baik ya, apa yang disampaikan Bunda Dewi ini, monggo siapa yang mau mendonasikan sedikit rezekinya ke pondok Ramadan, ke pondoknya Husnakoy.
dengan nomor rekening aku anak Koya ya. Alhamdulillah apa yang ada di video, alhamdulillah udah dijalankan ya. Semoga teman-teman atau keluarga atau siapa yang mau mendonasikan sedikit rezekinya kepada anak Koya, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita ada Bunda Atik ya udah hadir. Monggo Bunda Atik untuk literasi. Monggo Bunda Atik. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Evi. Selamat pagi. Suaranya kecil Bunda. Suaranya Coba. kecil. Dengar? Sudah dengar belum, Bu? Belum dengar ya? Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba Waalaikumsalam bacakan warahmatullahi. hari yang ke-21 ya. Menciptakan kekusukan dalam salat kita. 21 Ramadan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surat Al-Mu'minun 23 ayat 1-3. Satu hari, ketika saya sedang memberikan ceramah di kumpulan ibu-ibu di wilayah Bogor, ada seorang ibu bertanya, saya punya dua tetangga yang memiliki karakter berbeda. Pertama adalah non-muslim, ia jarang ke gereja, namun wow, orang ini kalau urusan menyumbangkan paling rajin. Bahkan ada perbaikan masjid saja, ia yang paling banyak menyumbang, tidak sombong dan suka gotong royong. Sebaliknya, tetangga saya yang lainnya adalah seorang muslim yang rajin sekali salat, namun ia pelitnya minta ampun. Sudah gitu tidak mau gotong royong dan sering menfitnah dan suka bermusuhan dengan tetangga. Padahal ia paling rajin salatnya, Pak. Saya merenung sebentar lalu menjawab, itu karena salat. Mendengar jawaban saya, ibu yang bertanya makin penasaran. Mengapa karena salat, Pak? Saya menjawab, Ibu mungkin Bapak tadi yang sering rajin sholat, kalau ia jarang salat, sudah menjadi pribadi yang bukan menfitnah tapi bisa suka membunuh, namun karena salat ia seperti ada remnya, berhenti. Nah, orang tadi yang non-muslim tidak sholat tapi baik. Wah, itu luar biasa. Belum sholat saja sudah seperti itu. Apalagi jika sudah sholat. Pasti kebaikannya 10 kali lipat dari sebelumnya. Para ibu-ibu pun akhirnya diam sambil tersenyum. Sholat adalah ruang dialog, ruang meditasi, ruang kontemplasi antara manusia dan Allah. Dari sekian banyak ibadah yang penuh kenikmatan rohani adalah sholat. Mengapa dengan demikian? Karena dalam sholat seseorang sebenarnya sedang dalam keheningan yang mencerahkan. Saya menyebutnya 1 minute awareness atau 1 menit yang mencerahkan. Dan seharusnya hal itu bisa kita dapatkan dalam salat kita. Sayangnya salat yang awalnya adalah ritual ibadah
penuh kesadaran, lama-kelamaan bergeser menjadi rutinitas yang dilakukan tanpa kesadaran. Lagi-lagi karena cintanya. Allah mewajibkan seorang muslim yang beriman melakukan sholat 5 kali dalam sehari, ditambah dengan sholat sunnahnya. Rahasia terbesar untuk hidup bahagia terdapat juga dalam sholat kita. Bila sholat kita benar dan mencapai kekhusyukan, kebahagiaan itu benar-benar terjadi dalam hidup ini. Sebaliknya, jika sholat kita belum benar, kita sulit menggapai hati yang tenang atau nafsu mutmainah. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Atau sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berdasarkan ayat di atas, ternyata ada 3 kunci rahasia kehidupan untuk membuat kita bahagia. Pertama adalah iman atau belief, hanya orang-orang yang beriman yang merindukan ibadah salatnya. Baginya, azan adalah alunan lagu yang terindah yang hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang mencintai Allah kekasih. Kekasih selalu ingin menjumpai kekasihnya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Iman atau belief adalah rahasia yang pertama. Kunci rahasia kedua setelah iman atau belief adalah sholat. Sholat adalah waktu atau momen atau sholat yang terbaik bagi orang beriman karena tidak ada waktu terbaik lainnya selain kita sedang berjumpa dengan Allah. Dalam surat Duha, Allah berfirman, sungguh aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kunci rahasia ketiga adalah khusyuk. Dalam kekhusyukan kita temukan fokus menjadi mindfulness dan juga tenang. Khusyuk akan berdampak positif pada kualitas pekerjaan Anda. Seorang yang khusyuk akan menjadi fokus, tajam, dan tenang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah aforisme, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh orang yang berdusta di pagi hari, maka dia tidak akan pernah khusyuk sholatnya di siang hari. Dan orang menggapai kekhusyukan sholat dalam bulan puasa ini dibutuhkan silent dan keheningan yang luar biasa. Salah satu kata bijak dan dari Mother Teresa adalah, in silence we will find energy, and the unity, the energy of God will be all to do all things work. Dalam keheningan kita akan menemukan energi dan persatuannya dengan energi dari Tuhan atau dari Allah akan membuat kita dapat berkarya. Dalam keheningan itulah kita bisa berdialog dengan Allah, dengan Tuhan. Dalam kesempatan Ramadan kali ini, hayati dan nikmati kekhusyukan Anda yang terdalam dalam sholat Anda. Karena pada saat sholat itulah Anda menemukan kendaraan yang sangat dalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Bunda Atik ya, atas literasinya. Selanjutnya, alhamdulillah Coach Naka sudah hadir. Selanjutnya tausiah dari Coach Nakoy, penulis 21 Days.
dengan tema menciptakan kehusuan dalam sholat. Tafadhol masykuran. Sih. Kita bahas 21 Days nih, Bu Naifi. Yang menciptakan buku gitu loh Pak. Baik, makasih ya. Masih terbata-bata. Makasih udah jadi MC di Hong Kong. Di antara kesibukan. Sama-sama Pak. Sama-sama Coach. Berarti di Bu Evi di Indonesianya di mana? Di daerah Tegal Pak. Coach. Oh, dewek ya. Iya. Nanti kuliah sahur kita pakai berubesan ini. Maaf Coach. Dari dulu disuruh MC nggak banyak alasannya. Iya. Saya rasa satu alasan ya. Ini saya tekad-tekatan. Oh iya, ding, nggak ada alasan gitu. Yeah. Jadi mohon maaf kalau masih terbata-bata itu. Gak apa-apa, udah bagus. Apalagi acara bersama kita kan hari ini. Terima kasih udah biarkan Allah yang mencatat kebaikannya. Semoga menjadi salah satu proposal hidup yang Allah catat hari ini. Amin. Baik. Terima kasih Coach. Silakan juga diajak teman-teman ya jika masih ada atau masih ada kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa ya. Hari ini kita beruntung bersyukur kepada Allah. Tak terasa kita sudah masuki hari seperti buku yang saya tulis 21 Days. Amin ya. Tak terasa, dan ini adalah bukan kuliah sahur perdana karena kita sudah mulai ketika COVID-19 telah ada ya. Pada saat COVID kita mulai mengadakan kuliah sahur ini dan alhamdulillah tentu saja pada saat COVID lebih mudah ya karena kita semua dalam posisi terbatas ya. Sementara pada situasi saat ini lebih punya banyak kesempatan kita untuk tidak online ya. Tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa untuk bersama pada kesempatan hari ini. Salah satu bagian saya adalah saya ingin mendoakan teman-teman semua di sini dari Bu Evi di Hong Kong, Bu Atik, ada Bunda Dewi tadi yang sambutan, Bu Islamati, kemudian ada Pak Rajari, ya, Rajari Riwa, Riwa ya. Kemudian Bu Dr. Nurlela Ahmad, Kang Mastam, Bunda Amira, Pak Slamet, Diniani, ya teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great, dan hari ini juga ini ya pas kemarin pas buka puasa saya juga bersyukur kepada Allah salah satu pejabat atau direktur di Kementerian Agama. Sekarang beliau masih direktur PLT Pontren, Pesantren, dan juga direktur Disdaya Jawa, Zakat Wakaf, ya, menaungi termasuk Basnas dan sebagainya, hadir untuk menyaksikan proses bagaimana anak koyah ya. Dan ini pada saat posisi di mana di kantor ya, di kantor anak koyah. Dan alhamdulillah ya sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat. Saya kenal beliau ini sejak masih jadi wakil rektor di Yogyakarta dan saya sering menyempatkan diri untuk memberikan motivasi untuk para mahasiswa di UIN Jogja ya, sehingga hubungannya sudah sangat baik sekali ya. Terakhir mereka mengadakan raker di Jakarta ya, dan ya alhamdulillah kita juga bisa support Nako Center kemarin. Dengan sederhana kami juga mengadakan kepuasa ya Bunda Evi di Nako Center. Jadi nggak mewah, biasa Bunda Dewi yang masak, kemudian buka puasa bersama di Nako Center ya, teman-teman yang great. Tapi di antara hal yang menarik adalah ketika
Beliau lihat langsung naik proses bagaimana Anakoya dilakukan dan memulai ya. Nah, memulainya ini nggak harus nunggu ada bantuan gitu Bunda Evi. Jadi bantuan pemerintah atau bantuan dari mana-mana kita harus mulai dulu dan ternyata dengan mulai ini akhirnya insya Allah ya, dimudahkan. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat yang great ini situasi saat ini di Anakoya ya. Sudah ada lampu semua, sudah ada listrik semua setiap kamarnya juga ya. Sudah nyala, tinggal masih proses pemasangan kayak keramik, shower ya. Jadi santrinya pun pakai shower ya, santri zaman now, Bunda Evi ya, sudah ada full wifi juga ya. Insya Allah, amin Allahumma amin. Apa yang dibahas pada kesempatan kali ini, tadi tema kita yang Bunda Atik sudah bacakan ya, bagaimana kemudian eh, menciptakan, menghadirkan kekhusyuan dalam sholat ya. Jadi teman-teman yang great, tadi apa yang dibaca oleh Bunda Atik di salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman bahwa ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah orang-orang yang ya mukmin, yang beriman ya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, memang menghadirkan khusyuk ini tidak hanya pada saat pelaksanaannya. Menghadirkan khusyuk ini sebenarnya kalau dalam ilmu seven awareness dimulai dari body set, mindset, heart set, dan soul set. Apa itu body setnya? Body setnya dimulai dari wudhu dulu, Bunda Evi. Jadi kalau kita wudhunya ya kayak kayak ya orang mau khusyuk itu kan kayak kalau kita mau sidang skripsi itu atau sidang disertasi atau tesis dari persiapannya dulu. Maka pada saat mau sidang itu bajunya biasa apa? Ya, pakai jas gitu kan. Anak kita anak kita mau sidang atau mau wisuda itu udah beda gitu teman-teman ya. Sahabat-sahabat yang great sudah persiapkan. Namun sebelum itu ya saya juga mumpung ada Bu Ayu Dewi di Yogyakarta ya kita minta sejenak mendoakan ya suami beliau yang sedang sakit ya mumpung Ramadan istimewa ada yang menyebutnya ini adalah malam-malam Lailatul Qadar ya kan jadi Bunda Ayu ini Bu Ayu ini suaminya sedang sakit kita doakan ya kita sama-sama baca surat Al-Fatihah untuk eh, suami Bu Ayu di Yogyakarta beliau sangat baik selama ini beliau editor juga buku dan akhirnya langit pun tersenyum. Kemudian kalau saya ke Jogja juga sering bertemu beliau. Kadang-kadang beliau mampir ke hotel di mana kami menginap, ya. Dan sampai hari ini. Jadi suaminya beliau sakit sejak tanggal 19 Januari, kata Sambali itu informasi ke saya. Kemudian sudah membaik, tapi masih di tempat tidur, ya. Baru belajar duduk, ya. Namanya Pak Ansori bin Bakri Mawardi. Betul ya Bu Budayu ya. Jadi kita doakan malam ini situasi sahur ini ya, eh, membacakan suratul Fatihah untuk Bapak Ansori bin Bakri Mawardi. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma amin. Jadi
Makasih Bunda Ayu ya yang sudah menginformasikan mengenai situasi suami tercinta dan kami atas nama sahabat-sahabat di Rumah Sadaran doakan yang tulus semoga Allah mengembalikan kembali kesehatannya. Amin Allah. Jadi nomor satu kembali ke dalam menyiapkan sholat yang khusyuk itu adalah dari prepare-nya, Bunda Evi. Preparing. Jadi mulai dari body set, ya body set itu artinya cara fisik kita juga harus perbaiki. Ya. Wudhu terutama menyempurnakan wudhu. Ya. Jadi wudhunya itu nggak asal-asalan cepet-cepet ya. Jadi wudhunya wudhu yang benar gitu kan. Yang kedua adalah pakaian, penampilan. Itu memang ya walaupun tergantung orangnya ya. Tapi buat orang yang umum, orang yang rata-rata, orang yang kayak kita ini, pakaian tuh penampilannya berbeda. Kenapa Idul Fitri itu banyak khusyuk, Bu Atik? Salah satunya di pakaian kan. Jadi ketika sholat Idul Fitri itu kan baju pun baju yang terbaik kan untuk mengadakan melaksanakan sholat apa? Idul Fitri karena sholatnya setahun sekali gitu ya. Nah itu dari penampilan juga ada yang sudah beli baju koko dari kapan Bu Evi? Dari semalam, ada yang udah seminggu. Assalamualaikum coach. Saya izin lab. Bunda Mira? Assalamualaikum coach, saya izin lab. Bapaknya meninggal. Oh, Assalamualaikum. iya iya. Bunda untuk Bapak hari ini. Iya. Bapak baru hari. Oh iya, kita harus mendoakan ya. Siapa Bunda Mira? Iya coach. Bunda, ayahnya atau sama siapa? Di rumah sakit coach. Hari ini ya? Malam ini? Iya. Malam ini? Iya coach. Ya kita mendoakan ya yang terbaru ini ada ayah andanya Bunda Amirah wafat hari ini jam 12.19. 12 siang atau malam? Tadi malam coach. Malam ya. Bunda Amirah ada di Hong Kong, ayahnya di Indonesia. Ya, kita doakan semoga almarhum ayahandanya Bunda Amirah diterima segala amal baiknya selama di dunia dan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleha dan soleh ya yang akan mendoakan kedua orang tuanya sehingga di kuburnya mendapatkan cahaya lentera yang besar dan putra-putrinya menjadi ahlu ibadah, ahli khair, kemudian juga ahli sedekah ya sehingga insya Allah menjadi barokah buat kedua orang tuanya. Dan ya sama-sama baca kembali suratul Fatihah kali ini untuk ayahanda Bunda Amira di Hong Kong yang baru saja wafat pada jam 1 malam ini, jam 12 malam ini, tepat di malam ke-21 ya, malam-malam ganjil di Lailatul Qadar ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Allah ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya izin lab coach. Mohon Iya, maaf iya. lahir batin. Merah. Silakan, silakan. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi dimulai kembali ke tema kuliah sahur kita ya di buku yang sudah dibacakan oleh Bunda Atik tadi dimulai dari body set tadi. Body set ya salah satunya ada dua tadi itu Bunda Evi ya. Pertama dari wudhunya ya. Yang kedua dari persiapan penampilannya ya. Jadi pakaian juga ya di dengan pakaian yang terbaik ya. Bahkan kalau warna yang Rasulullah sukai kan warna putih ya. Jadi kalau memungkinkan kalau di kampung mungkin karena aktivitasnya yang lebih longgar mungkin ya. Tapi kalau di Jakarta kadang-kadang ya tidak bisa semudah ya, kayak di kampung ya. Pada saat di sawah pakai kaos apa pas pulang ke rumah bisa ganti baju pakai baju putih, koko putih atau jubah putih. Nah itu yang terbaik. Tapi kalau tidak seperti itu ya kita akan menyiapkan diri ya dengan wewangian, pakai parfum, dengan penampilan terbaik ya.
dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah mengenai body set. Jadi body set artinya secara fisik kita juga harus menyiapkan diri kayak gitu. Nah, perempuan juga sama ya. Pastinya kalau mau kita menemukan kebahagiaan dalam kekhusyuan kita adalah ya kita mulai preparing dari sebelum sebelum sholat itu ya. Maka tadi firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, pentingnya sholat ini justru menjadi sebuah cahaya kan. Kita akan mendapatkan menghidupkan nurani kita dengan sholat. As-sholatun nur wa shadaqah burhanun kata Rasulullah SAW bahwa sholat adalah cahaya dan bukti dari sholat itu adalah sodaqah Bu Evi. Jadi antara ketuhanan dan kemanusiaan itu selalu berjalan seirama. Orang yang memiliki kecerdasan secara spiritual, kecerdasan secara ibadah, pasti secara sosial juga dia cerdas. Maka simbolnya kan selalu Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, kita diminta untuk peka melihat sekeliling kita, kanan kita ini bagaimana tetangga kita, saudara kita, ada nggak yang kesulitan, sebelah kiri ada nggak yang kesusahan, ya. Sehingga akhirnya kesalehan personal ini menjadi kesalehan sosial. Ya. Jadi sosial, ya, kalau istilahnya di Naho Center adalah ya bukan lagi entrepreneurship, ya, tapi juga melibatkan ya, religiopreneur, bahwa entrepreneur ini ternyata basicnya adalah wirausaha berbasis kesadaran ya teman-teman. Itu mengenai body set ya. Yang kedua mengenai Bunda Evi. Oh iya ya, tak terasa ini. Ternyata jam 4 dan Zoom-nya harus putus ini ya. Jadi sebelum kita terputus sendiri ya, mari kita tutup ini. Kita tutup ya, insya Allah ini tidak sempurna materinya karena jam 4 sudah selesai ya. Insya Allah nanti kita sambung kembali ya teman-teman yang kredit sahabat-sahabat hebat di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih ya. Kita foto bersama. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Nakoh ya atas tausiahnya pada pagi hari ini. Bunda Amira juga terus berkat cita ya. Terima kasih Coach. Foto ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.